Alhamdulillah, Pak Novendra, Iya. apa kabar? Alhamdulillah baik. Salam dulu Aceh. Ya, Ketemu Kalbar. ya, alhamdulillah di dunia maya akhirnya kita bertemu muka di ruang PB PGRI. Ya. Saya hari ini merasa bahagia bisa bertemu guru dari Aceh Utara dengan guru Kalimantan Barat. Nah, pas ini guru dari Kalimantan Barat, Pak Novendra adalah sudah menjadi tokoh atau guru yang sudah berkiprah tingkat nasional. Nah, Pak Novendra sebagai ketua Forkomnas ya, IPA. Iya. IPA, APKS, PBPGRI. Nah, jadi Pak Komdra kan berasal dari Kalimantan Barat. Iya, Nah, betul. jadi akhirnya bisa ke pusat ya, ke PB. Nah, sebelumnya saya ingin tanya begini Pak Novendra. Jadi bagaimana kondisi ya atau keadaan guru yang ada di Kalimantan Barat? Oke, Pak John. Jadi kalau guru di Kalimantan Barat, Ya. saya pikir kurang lebih sama ya se-Indonesia. Ya. Artinya saat ini harus melek teknologi. Ya. Kalau kita berkaca kepada ke belakang, mungkin untuk Kalimantan Barat sedikit terlambat. Ya. Maka untuk kegiatan-kegiatan nasional tidak seantusias di Pulau Jawa, Ya. ya, tidak seantusias Pulau Jawa atau di provinsi lain. Jadi kalau untuk tingkat kompetensi dan sebagainya masih sedikit berkurang. Artinya antusiasnya itu sangat tidak sehebat kawan-kawan di Jawa atau di Sumatera ya. Jadi istilahnya memang saya akui itu karena bisa dilihat dari antusias untuk kegiatan-kegiatan nasional itu sangat sedikit perwakilan dari Kalimantan Barat sendiri. Tapi saya nggak begitu percaya kayak gitu lah, ketinggalan. Buktinya kan Pak Kalbar sudah tembus Iya. ke PG. Mungkin ada beberapa orang, jadi beberapa orang yang kalau bagi saya sendiri juga kawan-kawan saya yang luar biasa untuk tingkat nasional, sangat diakui di tingkat nasional, tapi itu tidak mewakili. Artinya kalau secara persentasi masih kecil, kecil sekali. Nah di sini yang mungkin ingin kita rubah pola pikir daripada guru-guru di Kalbar tentunya bahwa semua juga bisa jika ada keinginan untuk berhasil dalam peningkatan kompetensi mereka. Oh ya, tentu karena begini, kalau kita guru dimanapun berada, tentu salah satu yang perlu harus ditingkatkan oleh gurunya adalah kompetensinya, ya. Wajib. Kompetensinya, dan kompetensi itu lahir dengan motivasi internal. Betul Tanpa ada internal itu tidak mungkin terjadi. Nah, Iya. oh ya, Pak Novendra. Jadi Pak Novendra, Ketua Forkomnas IPA APKS PB. Nah, apa sih peran APKS Forkomnasnya? Apa perannya dan bagaimana arahnya? Dan apa langkah-langkah yang dilakukan untuk kemajuan guru di Indonesia? Iya. Jadi ini bagi saya bukan sebuah jabatan yang hebat. Ya. Bagi saya ini adalah sebuah tanggung jawab yang sangat harus benar-benar terrealisasi dengan baik di seluruh Indonesia. Jadi Forkomnas IPA untuk guru IPA ini di forum komunitas guru nasional untuk guru IPA. Memang kami di sini membawahi tingkat SMP dan dan SD ya. Lebih pada SMP. Dasar. Iya, untuk dasar. Karena untuk tingkat SMA ada forum sendiri, sudah ada kelompok belajar sendiri. Mungkin kalau untuk umumnya sama seperti kayak MGP, kemudian kayak KKG kalau di SD, tapi di sini kita lebih kepada bidang IPA-nya. Jadi bagaimana kami nanti mewadahi semua kegiatan-kegiatan secara nasional untuk guru-guru IPA di bawah naungan APKS PB PGRI. Ya, seperti itu. Berarti terfokus kepada jurusannya ya? Iya banget, jadi jurusannya. Jadi bagaimana kawan-kawan nanti yang ada di masing-masing provinsi itu juga bisa membentuk PKS KPS IPA di sana. Dan alhamdulillah untuk forum komunitas
nasional ini untuk guru IPA sendiri ada koordinator wilayah masing-masing provinsi dari Aceh sampai ke Papua sudah ada perwakilannya. Oh ya, jadi Forkomnas ini masing-masing jurusan ya, misalnya IPA lain, bahasa Indonesia lain, Iya, matematik benar. lain ya. Jadi APKS itu asosiasi profesi dan kalian jenis ini membawahi mata pelajaran yang ada di Indonesia istilahnya, baik dari tingkat SMA, SMP, SD, TK dan PAUD istilahnya. Jadi mereka membawahi ini. Nah, dan masing-masing mempunyai nama yang berbeda. Misalnya kayak matematika Nusantara dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang IPA nama kita Forkomnas Guru IPA. Oh, ya. Jadi begitu. Jadi PGRI berusaha untuk memberikan hal-hal baru, memberikan pengetahuan-pengetahuan baru kepada guru agar mutu pendidikan di Indonesia lebih hebat itu. Iya, Bang, betul. Jadi di sini bahwa dari PGRI kita diusahakan untuk bergerak. Ya, kita bergerak dari lini paling bawah. Apa sih yang diinginkan oleh kawan-kawan sehingga nanti bisa kita adakan ya untuk masing-masing provinsi. Nanti tinggal diduplikasi oleh kawan-kawan yang lain, karena saya pikir mungkin peningkatan kompetensi akan berbeda setiap provinsi. Mungkin kalau kayak di Jawa atau misalnya di daerah Sumatera mungkin sudah sangat tinggi tingkatnya misalnya. Nah, ini bisa diduplikasi untuk wilayah misalnya Kalimantan, wilayah Sulawesi dan sebagainya. Jadi begitu. Karena kan apapun ceritanya, kalau memang guru tidak bergerak, itu muridnya pun tidak akan terjadi ya. Iya. Nah, tidak mungkin guru itu bodoh, muridnya itu pintar ya. Saya pernah menulis di opini tentang guru kreatif untuk siswa berprestasi. Iya. Nah, tanpa guru kreatif itu mungkin siswa itu tidak akan berprestasi juga ya kan, yang mana mungkin ya. Nah, jadi Pak Napendra, jadi dengan peningkatan mutu pendidikan, dengan peningkatan kompetensi guru melalui APKS, bagaimana apakah bisa meningkatkan kesejahteraan guru itu bagaimana, atau arahnya kita kemana? Oke. Jadi satu yang harus dipahami oleh seluruh guru ya bahwa kesejahteraan guru itu akan datang dengan sendirinya jika guru-guru tersebut benar-benar mempunyai dalam diri dia bahwa saya seorang guru yang hebat, saya seorang guru yang bisa meningkatkan kompetensi diri saya bisa meningkatkan mutu pendidikan Indonesia, maka kesejahteraan itu pasti akan datang dengan sendirinya. Nah, artinya apa? Yakinkan dulu bahwa saya guru yang hebat. Nah, berarti kita bangga dengan profesi kita ya. Kita bangga dengan profesi kita bahwa kita adalah seorang guru yang hebat yang bisa membuat tingkat pendidikan di Indonesia ini meningkat, dan pasti nanti kesejahteraan tersebut akan terasa dengan sendirinya. Nah, jadi istilahnya harus kerja ikhlas ya. Jadi jangan sampai saya jadi guru nih karena sertifikasi, jangan sampai seperti itu. Tapi benar kerja ikhlas bahwa saya seorang guru yang ingin mencerdaskan generasi muda kita Indonesia, para penerus bangsa, sehingga nanti dengan sendirinya akan ada timbal balik yang diberikan. Nah, ya saya memang percaya kalau kita lihat guru itu memang bisa dikatakan seperti apa, kalau bahasa Aceh itu bisa kemana-mana. Kalau bahasa Aceh lagi sirah kan. Nah, artinya bisa kemana-mana. Nah, kalau kita lihat di desa, kepala dusun seorang guru. Nah, sekretaris kadang seorang guru. Bahkan imum desa pun kalau bahasa Aceh di sana tengku imum. Nah, itu dari guru agama. Nah, jadi guru ini ada berbeda. Bahkan kita lihat gerakan-gerakan yang ada di daerah itu sering dilakukan oleh guru. Nah, karena di mana guru ini bisa masuk kemana-mana untuk meningkatkan SDM manusia. Ya. Oke. Jadi begini, apa saja Pak Navendra yang harus dipersiapkan oleh guru itu sendiri, nah agar bisa meningkatkan kompetensinya. Nah, jadi bagaimana teman-teman kita guru di seluruh Indonesia untuk mempersiapkan diri, langkah-langkah mempersiapkan untuk meningkatkan kompetensinya, karena kan tanpa ada alurnya mungkin ada teman-teman
saya cukup di sini sajalah. Ngapain pandai-pandai sekali, ngapain sekolah-sekolah, ngapain ikut pelatihan, ngapain gitu. Nah, jadi apa saja yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman guru? Semoga teman-teman guru seluruh Indonesia yang menonton ini bisa menjadi pedomannya. Iya, benar banget. Kenyataannya memang di lapangan begitu ya. Jadi banyak yang berpikiran sangat pendek. Artinya saya seorang guru, saya mengajar, setelah itu selesai saya pulang. Iya. Ya kan? Dia tidak berpikir bahwa yang namanya dunia, namanya rotasi dunia selalu berputar. Iya. Di mana kemajuan selalu cepat sekali. Nah, Kita sekarang berada di revolusi industri 4.0. Sedangkan di luar sudah menuju ke 5.0. iya. Artinya kita juga terlambat, Ya, ketinggalan ya. ketinggalan. Nah, kalau guru masih berpikir dengan pola lama, dengan pola klasikal, maka peningkatan kompetensi akan terhambat. Sebagai contoh, sekarang kita harus melek teknologi. Iya. Ya. Nah, sekarang berapa persen yang menguasai teknologi? Sementara teknologi ini mau selesai. Iya, teknologi udah sangat jauh. Jadi, Iya. maka saya bilang, besok saya akan menyampaikan ke kawan-kawan, di luar sudah terbang. Sudah terbang menggunakan pesawat, Ya. kita baru merangkak. Baru berangkat, baru check-in. Iya. Jadi kapan kita mau? Nah, jadi yang pertama adalah Ya. harus menguasai kemajuan zaman. Jadi jangan sampai tertutup. Artinya walaupun saya sudah tua, tetap harus melek teknologi. Itu yang pertama. Kenapa? Karena peningkatan mutu saat ini yang paling utama adalah berkaitan dengan erat, sangat dengan erat nih dengan teknologi. Iya. Jadi kalau peningkatan kompetensi tanpa teknologi sekarang nggak akan bisa. Apalagi kayak contoh sekarang pandemi. Iya. Pandemi, cara mengajar bagaimana yang lebih fleksibel, cara mengajar yang mana yang lebih kreatif dan sebagainya. Nah, teknologi akhirnya dimanfaatin. Saya yakin Indonesia sama, punya grup WhatsApp untuk siswa, ya kan, untuk sekolah dan sebagainya. Nah, itu satu jalan gitu. Makanya yang pertama adalah harus menguasai teknologi terlebih dahulu. Setelah menguasai teknologi, baru menguasai materi apa yang ingin disampaikan ke siswanya atau misal ke sekitarnya. Misalnya menggunakan model pembelajaran. Jadi kuasai dulu model-model pembelajarannya. Dari model-model pembelajaran tersebut, apakah menggunakan media atau tidak? Kuasai juga media-medianya. Nah, setelah itu untuk bukti, kita zaman sekarang perlu yang namanya dokumentasi. Ya, dokumentasi lagi pilihan lagi kan? Dokumentasi bisa berupa video. Buktinya. Nah, artinya itu apa? Teknologi bermain. Teknologi. Membuat video pembelajaran, pakai aplikasi apapun silahkan, tidak ada larangan di sana. Nah, atau dengan bentuk buku. Artinya guru harus belajar menulis. Nah, kayak sekarang ditingkatkan kalau yang lagi diregulasi oleh pemerintah, literasi dan numerasi. Nah, di sini harus dikuasai oleh guru. Nah, sehingga jika semua lini tersebut sudah dikuasai, mulai dari tadi misalnya dari teknologi sudah dikuasai, memahami yang artinya literasi dan numerasi, maka peningkatan kompetensi nanti akan lebih mudah. Itu masuk kepada pedagogik atau masuk kepada profesional? Nah, kalau pedagogik mungkin lebih kepada bagaimana pendekatannya ke siswa, mulai dari model pembelajarannya, metode yang digunakan sebagainya. Tapi kalau untuk ke profesional tadi, bagaimana dia membuat video pembelajaran, ya kan, terus bagaimana dia misalnya menulis sebuah buku, ya untuk membantu misalnya anggap buku pegangan tambahan bahan ajar, ya seperti itu. Nah, itu ke profesionalnya. Jadi begitu. Atau bukti bahwa dia sudah melakukan penelitian-penelitian. Nah, itu kan bisa dibukukan atau dijurnalkan. Nah, ini adalah salah satu peningkatan kompetensi guru. Berarti karena kompetensi ini apapun cerita harus dilakukan oleh guru. Jangan sampai mengatakan bahwa saya cukup di sini, ya. Karena guru harus mampu menyesuaikan perkembangan zaman sesuai dengan zaman yang dibutuhkan. Betul, ya kan? Sekarang kita lihat, dulu kita tidak bisa membawa HP, tidak bisa kita menggunakan HP. Zaman sekarang HP itu sudah menjadi kebutuhan. Nah, dulu kita membawa tas, sekarang udah ada laptop. Nah, jadi kita tidak lagi membawa buku-buku, tapi kita sudah tersimpan di folder yang ada di laptop. Makanya ini kita perlu juga berbagi pengalaman dengan teman-teman bahwa di mana ada forum dengan adanya
for Komnas Komnas ini dulu, Pak. bisa teman-teman berdiskusi, berkoordinasi, berbagi untuk kepentingan kita masing-masing untuk meningkatkan kompetensinya, Iya. ya kan? Karena tidak mungkin pendidikan itu lebih maju bermutu ketika guru itu tidak bermutu, ya kan? Akui atau tidak, ya kan? Iya, betul banget. Dan guru itu juga tidak bisa kita katakan sebagai malaikat. Tentu ada khilaf dan dosa. Namun kita terus memperbaiki diri. Ya intinya bahasa mudahnya Hmm. seringlah mengupgrade diri Ya. sesuai dengan kemajuan zaman atau kemajuan teknologi yang sudah berada ya. Mulai dari sekarang, jadi jangan sampai tetap berpikiran klasikal atau berpikiran kolonial kalau bahasa kami, berpikiran kolonial ya. Di sini bisa kita lihat banyak yang melakukan penulisan buku dan sebagainya hanya gara-gara untuk pangkat. PTK tuh. Iya, untuk buat PTK dan sebagainya. Nah, jadi kalau kayak gitu akhirnya apa? Guru swasta tidak pernah buat. Guru swasta tidak pernah. Padahal sekarang peningkatan kompetensi membuat sebuah literasi mau dia sekolah negeri mau di sekolah swasta harusnya sama. Iya. Ya, harusnya sama. Itu yang pertama. Yang kedua, masih terdapat jenjang yang sangat berbeda antara guru honor dan guru negeri. Jadi kalau bahasa guru honor kan saya tidak perlu dibebani oleh apapun karena saya masih honor. Nah, sini yang harus kita rubah. Kalau di Pulau Jawa saya melihat sudah ada persaingan antara guru swasta maupun guru negeri ya, antara guru PNS dan guru honor ya, bahwa sudah mulai pada jenjang yang sama, tidak ada perbedaan. Jadi aku mau berhasil misalnya, atau saya mau berhasil, ya saya harus meningkatkan kompetensi saya. Saya harus memulai dengan diri saya sendiri. Walaupun saya belum PNS, walaupun saya bukan sekolah negeri. Nah, itu yang terjadi. Nah, di sini yang harus kita rubah pola pikirnya untuk yang kawan-kawan di daerah ya. Karena banyak kalau di daerah begitu kejadiannya. Ngapain saya capek-capek, ngapain saya repot-repot. Nah, ini kita rubah. Padahal kompetensi diri itu tidak berhubungan dengan PNS. Iya. Kan kompetensi diri adalah untuk daya juang kita, untuk masa depan kita sendiri. Artinya jika kita menguasai semua bagian dari pembelajaran, mulai dari metode, media dan sebagainya. Nah, yang siapa yang ngerasakan nanti adalah siswa. Iya. Jadi siswa lebih cepat menangkap. Oh iya, gitu. Pak Novendra, jadi bagaimana hubungan kompetensi guru dengan kepedulian pemerintah? Nah, kalau peningkatan kompetensi guru, saya yakin pemerintah luar biasa bagi saya. Kita bisa lihat berapa banyak kegiatan-kegiatan yang bahasanya memotivasi guru-guru ya di tingkat nasional. Nah, ini yang bisa kita lihat gitu. Pada kenyataannya, yang selalu tampil hanya orang-orang yang sama. Ini yang saya sayangkan gitu. Caranya muka-muka baru bisa dihitung. Tidak seantusias biasanya gitu. Maksud saya, coba se-Indonesia benar-benar semuanya antusias mengikuti karena banyak sekali ya program-program dari pemerintah untuk peningkatan kompetensi yang dibuat di sebuah aksi nyata dengan lomba. Jadi selainnya memang ada lombanya dan itu dikasih apresiasi penghargaan. Jadi bagi saya pemerintah sudah sangat-sangat luar biasa. Untuk saat ini contohnya, pemerintah juga mengikuti perkembangan zaman. Ya, yang dilombakan apa? Video pembelajaran, kisah aspiratif. Nah, artinya pemerintah juga tidak tidur. Pemerintah juga mengetahui bagaimana kemajuan-kemajuan yang sudah terjadi saat ini dan itu justru dibuat lomba-lombanya. Jadi mereka ingin lihat bagaimana kita guru-guru bisa mengikuti. Jadi seperti itu. Agar kita tidak ketinggalan ya. Iya, berarti kita di sini tidak melihat eksternal dulu, kita harus melihat internal, harus mempersiapkan diri, harus semangat diri untuk peningkatan diri sendiri serta kepada muridnya kita. Banget, itu yang harus kita lakukan karena di nasional atau di dalam kegiatan kita di nasional tidak membedakan siapa kita, mau kita sekolah negeri, mau kita sekolah swasta, mau kita PNS, mau kita honor, dari nasional tidak pernah memandang itu. Jika kita layak dan kita bagus, pasti akan dipanggil, akan diikuti untuk kegiatan-kegiatan nasional. Oke Pak Novendra, ini merupakan sebuah kesempatan yang bermanfaat bagi saya, mungkin bagi teman-teman yang lain yang menonton ini agar bisa bermanfaat karena
perlu kita garis bawahi bahwa kompetensi itu adalah nomor satu. Nah, nomor satu karena dalam buku Rahasia Sukses, yang saya baca, orang bodoh mau tidak mau selalu ditipu oleh orang pandai. Nah, jadi pendidikan tinggi, pendapatan tinggi. Nih, maka kita sepakat bahwa mencerdaskan anak bangsa ini agar tidak terjerumus kepada hal negatif dan dia akan tidak dibodohin oleh kawannya, dan agar negara kita ini lebih hebat dari SDM yang berkualitas. Benar sekali. Okay. Artinya yang diinginkan oleh pemerintah ya untuk abad 21 ini bahwa siswa kita akan merasakan yang namanya merdeka belajar, tapi tidak lepas dari yang namanya berkarakter Pancasila. Ini akan terbentuk ya dari siapa? Dari guru-guru yang hebat, dari guru-guru yang punya kualitas, dari guru-guru yang punya inovasi dan kreativitas yang hebat. Oh ya, Pak Nabeda. Jadi sekarang dengar-dengar udah ada kurikulum baru ya? Direncanakan ya, belum bahasanya belum diketok palu ya. Ini kan baru direncanakan ya, baru mau disosialisasi. Ada paradigma kurikulum baru ya. Pada intinya kalau bagi saya ya silakan. Artinya mungkin sudah dievaluasi kurikulum yang lama mungkin kurang baik ya untuk peningkatan kualitas dan sebagainya, maka dicetuskanlah kurikulum baru. Nah, intinya di sini kita sebagai guru ikuti apa yang diingin oleh pemerintah ya, dan melihat bahwa jika itu benar-benar sangat baik, mulailah dilakukan dengan sangat optimal. Karena kita kan melaksanakan tugas ini sesuai dengan tujuan negara. Iya, betul sekali. Jadi dengar-dengar kan sekarang ada tentang rumusan Pancasila, tentang itu karakter Pancasila. Iya. Ya, itu bagaimana tuh? Iya, sekarang begini. Mengapa sampai sekarang digaungkan kembali peningkatan karakter? Kalau kita bisa melihat dari sekarang banyak yang kalau bahasa saya kebablasan teknologi. Artinya sebenarnya fungsi utama sih orang tua di rumah. Bahwa bagaimana orang tua mengawasi anak-anaknya dalam menggenggam teknologi. Jadi anak sekarang mudah megang HP dengan alasan untuk belajar. Tapi kadang akhirnya mereka lepas kontrol. Mereka lepas kontrol sehingga apa yang terjadi, karakter mereka terbentuknya jadi jelek. Berarti bisa karena dapat dari mana? Dapat infonya dari luar. Dengan ada mereka memegang sebuah HP, sebuah Android, dia biasa mengambil informasi apapun dari luar yang kadang tidak sesuai dengan tuntunan kita. Kita di sini belajar tentang moral kita, jadi banyak generasi muda kita yang lepas etika. Maka di sini pemerintah menggaungkan kembali tentang karakter Pancasila. Nah, kenapa karakter Pancasila? Nah, di dalam Pancasila kalau zaman dulu kita ada butir-butirnya ya. Ya, P4 tuh. Iya, ada P4 itu yang benar-benar membentuk kita menjadi seorang insan yang berkarakter. Nah, di sini yang lagi akan digaungkan kembali oleh pemerintah, dan bagi saya itu sangat baik sekali, sangat bagus sekali. Sehingga nanti insan manusia-manusia generasi Indonesia itu punya integritas, punya komitmen, kemudian bagaimana dia bisa bekerja sama, bisa bergotong royong, jadi menjadi sebuah komunitas pendidikan yang hebat nantinya. Jadi begitu. Kan tidak mungkin punya pendidikan tapi tidak punya moral. Iya. Ya kan? Oke, Pak Navendra, ini merupakan sebuah pertemuan yang istimewa dan Tuhan telah menghendaki kita. Semoga kita tetap semangat. Amin. Pak Navendra tetap menjalankan tugas di organisasi ini semaksimal mungkin. Iya. Dan tetap semoga teman-teman guru di daerah di seluruh Indonesia bisa mendoakan kepada Pak Chandra sukses selalu dan bisa membantu teman-teman. Amin. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Salam untuk kawan-kawan Aceh. Siap, solidaritas kita. Iya. Di sana mohon mereka petunjuk agar pendidikan tidak. Iya, kalau ada
waktu namanya webinar online apa, saya siap sepanjang waktunya ada. Saya nggak pernah nggak siap, saya nggak pernah membeda-bedain. Saya justru kalau sama di daerah sampai di bawah